Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab Allah masih memberikan karunia nikmat di dalam kehidupan kita, terutama nikmat keimanan yang masih melekat di dalam dada kita, di dalam sanubari kita. Dengan nikmat iman itulah yang mendorong kita sehingga mampu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi pelipur lara kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghibur kita dengan mu'jizatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menenangkan hati kita yang gelisah gundah dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bingung dengan jalan kehidupan yang akan kita tempuh, maka meliriklah, melihatlah kepada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kakinya di muka bumi ini tidak jauh daripada dasar Al-Quran. Kalau Al-Quran berkata kanan, maka Rasulullah akan berjalan di sebelah kanan. Apapun kata Quran, maka begitulah tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan obrolan kita atau pembicaraan kita masih seputar perkara-perkara mimpi. Dan insyaallah telah beberapa mimpi-mimpi yang telah lalu kita sampaikan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu mampu memberikan sebuah arti dan makna yang mampu lebih mendekatkan diri kita semua lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam kesempatan ini yang ingin kita sampaikan adalah ketika seseorang bermimpi tersesat di sebuah jalan atau tersesat di gunung, di laut, dan bahkan tersesat di kampung sendiri, bahkan di dalam rumah sendiri. Itu kadang-kadang mimpi orang tersebut ketika memimpikan hal-hal mengenai tersesat itu kadang berbeda. Ada yang bermimpi mungkin tersesat di lautan, mungkin tersesat di dalam hutan, ya mungkin tersesat di atas gunung, bahkan di kampung sendiri, di pasar. Ya, maka insyaallah mudah-mudahan Allah membimbing kita, membimbing daing ke depannya untuk menyampaikan apa makna dan arti daripada mimpi-mimpi tersebut, tentu berdasarkan apa yang pernah kita lalui, apa yang pernah kita pelajari. Insyaallah yang pertama, ada orang yang kerap bermimpi. Biasa bermimpi tersesat di gunung. Apa makna ketika orang tersesat di gunung itu adalah itu menyampaikan kepada kita bahwa kita ini sedang dalam keadaan ada perasaan putus asa menjalani kehidupan ini. Apalagi kalau gunungnya sangat tinggi, maka kita seakan-akan berada di pada puncak keputusasaan. Kita seakan-akan tidak tahu jalan apa lagi yang akan kita tempuh untuk bisa keluar di suatu persoalan.
Ya, atau bisa keluar dalam persoalan kehidupan dunia ini. Ada mungkin orang yang memiliki masalah urusan rumah tangga. Ya, mungkin antara suami dan istri ada percekcokan yang luar biasa sehingga seakan-akan tidak tahu dengan jalan apa lagi sehingga bisa memperbaiki kehidupan rumah tangganya ini. Maka ketika kita berada pada puncak keputusasaan, kita seakan mengambil keputusan, udahlah, biarkan begitu saja. Ya, kalaupun Allah menghendaki menakdirkan kita bersama, pasti kita bersama. Tidak ada lagi usaha untuk mencari jalan keluar. Maka kita berada pada puncak putus asa. Maka yakin, itu akan menyampaikan kepada kita bahwa kita akan mengalami perpecahan di dalam rumah tangga kita. Itu pasti akan terjadi karena kita tidak ingin lagi berusaha mencari jalan keluar. Namun andai kata teman-teman sekalian, sahabat yang pernah mengalami mimpi ini atau bahkan baru terjadi mimpi tersebut di dalam kehidupannya, setelah mendengar ini memahami bahwa ternyata itu adalah menyampaikan kepada saya, seakan berkata kepada saya, engkau ini berada dalam puncak putus asa, hati-hati. Ya, setiap persoalan, setiap musibah, setiap ujian, cobaan pasti ada jalan keluarnya. Jangan mudah putus asa. Belum sampai di sini, masih panjang perjalananmu. Itu seakan menyampaikan kepada kita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang kadang bermimpi di tempat yang tidak asing. Maksudnya tempat itu dia kenal, bahkan dia sering ke sana. Atau bahkan di kampung sendiri. Ya mungkin setiap harinya kita lewati ketika di dunia sadar kita tidak tidur, kita tidak bermimpi. Setiap hari kita lewati. Ya, tapi kita bermimpi, ya, di mimpi kita itu berada di jalan yang sering kita lewati, tapi kita tersesat. Perasaan ini adalah jalan ke rumah saya. Ya, ini adalah jalan ke tempat ini, tapi kok saya tersesat? Saya kok jadi lupa sampai di sana? Ada lagi jalan yang lain. Karena kan seperti itu. Maka itu berarti atau bermakna bahwa kita sedang atau akan dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, artinya ada orang lain yang mencoba memanfaatkan diri kita ini agar dia itu mendapat keuntungan. Ya, misalnya nih contoh, ini sebagai gambaran kepada kita agar kita mendapat. Misalnya kita punya teman kerja. Kita ini ahli dalam ilmu teknologi atau komputer misalnya. Teman kita ini tidak pintar, tidak tahu tentang ilmu teknologi. Maka ternyata sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ini mencoba untuk memanfaatkan kita, memanfaatkan situasi tersebut. Ya, sehingga dia mengambil satu tugas di mana di dalamnya berisi tentang ilmu teknologi, maka dia serahkan kepada kita. Maka kita yang mampu mengerjakan hal tersebut, dia akan mendapat keuntungan dari kemampuan kita mengerjakan tugasnya itu. Sementara dia sampaikan kepada atasannya bahwa yang mengerjakan adalah saya. Itu adalah hasil daripada usaha karya saya sendiri mengerjakan ilmu yang di dalamnya ada ilmu teknologi. Jadi artinya ada orang lain yang akan mencoba memanfaatkan kita. Ya, itu juga bisa terjadi dalam kekeluargaan. Ada keluarga kita yang mungkin sedang mencari muka dengan orang tertentu, ya, atau sedang ingin mencari keuntungan dalam diri kita. Ya, intinya artinya itu maknanya itu adalah ada orang lain yang mencoba apalagi kalau di kampung sendiri. Kalau di kampung sendiri itu artinya ada keluarga sendiri, orang yang kita kenal, mungkin akrab selama ini, bahkan sahabat sendiri, teman keluarga sendiri, sepupu, bahkan saudara sendiri akan mencoba untuk memanfaatkan kita di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau orang bermimpi tersesat di hutan, ya, apa makna daripada orang tersesat di hutan? Itu artinya dia akan mengalami sebuah kekecewaan, ya, atau sebuah pengkhianatan. Ya, ada yang kita anggap selama ini best friend, bestie,
Ya, anggaplah kita di dunia anak muda-mudi ya, yang bagi masih di dunia anak muda-mudi itu, anggaplah kita punya kekasih. Ya, tetapi ternyata kita punya sahabat ini, ternyata selama ini diam-diam menyukai kekasih kita. Nah, itu kita akan dihianati. Akhirnya, kita akan merasakan kekecewaan itu terhadap perilakunya nanti kekasih kita. Mungkin akan dia sering mulai berbohong kepada kita. Ya, ketika ditanya di mana, katanya lagi di rumah, padahal sedang di jalan bersama dengan bestie kita, dengan sahabat kita. Ya, nanti ketemu, didapat lagi ditangkap basah. Ya, banyak lagi alasannya, dan alasan itu kita akan terima. Karena kenapa? Kita juga percaya dengan sahabat kita, kita juga percaya dengan kekasih kita, karena selama ini tidak pernah melakukan pengkhianatan, tidak pernah mengecewakan kita. Ya, maka pada akhirnya, pada puncak kisah itu, cerita itu, kita akan merasakan kekecewaan. Oh, ketahuan ternyata dia akan jujur bahwa iya, selama ini ternyata saya bestimu itu, temanmu itu suka kepada saya, dan akhirnya saya pun lama-lama ada perasaan suka. Nah, itu sehingga muncullah kekecewaan. Kecewa dengan bestie kita, kecewa dengan kekasih kita. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Yang terakhir, misalnya tersesat di rumah sendiri. Ya, dia bermimpi melihat dirinya, di rumahnya dia tersesat, dia masuk di kamar mandi, tidak tahu jalan pulang, jalan keluar. Ya, masuk di kamar tidurnya, di dalam mimpinya, lah kok malah tembus hutan misalnya. Masuk di kamar mandi, kok malah tembus jalan, ada lorong-lorong, begitu kan. Artinya tersesat di rumah sendiri. Itu artinya kita sedang mengalami kebingungan pada saat itu. Ya, kebingungan pada saat itu. Ternyata selama ini kita memendam sesuatu, menyimpan sesuatu, yang kita ternyata paham bahwa yang saya harus lakukan ini. Ya, saya harus lakukan ini. Ya, maksudnya bingung terhadap anggap ini, kayaknya ini menjurus kepada kekeluargaan, ya, rumah tangga, kehidupan rumah tangga. Kita sebenarnya paham bahwa tindakan perbuatan kita selama ini terhadap keluarga kita ini sebenarnya salah. Ya, sebenarnya salah. Ya. Tapi karena kita tahu bahwa itu adalah salah, tapi kita terus-menerus melakukannya. Melakukan perbuatan yang salah itu. Demi untuk apa? Karena dengan perbuatan salah itu kita merasa bahwa dengan jalan itu kita membahagiakan keluarga kita. Padahal tidak. Kita menempuh jalan yang tidak baik, yang tidak diridhai oleh Allah. Seperti itu teman-teman sekalian. Atau mengambil keputusan di dalam rumah tangga, dia sebenarnya tahu bahwa keputusan ini tidak bagus. Ya, cara mendidik anak saya mungkin, ya, menurut kita paham bahwa cara saya mendidik anak saya ini tidak bagus. Ya, tapi karena terlanjur pendidikannya seperti terhadap keluarganya, anaknya, udahlah, nggak apa-apa, begitu saja. Ya, maka dia menjalani hal yang tidak baik, hal yang tidak diridhai oleh Allah, tetapi karena sudah terlanjur, akhirnya dia memutuskan, sudah, begitu saja lah. Akhirnya, artinya, dia mengambil sebuah keputusan yang salah, padahal sebenarnya dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang salah. Oke, saya kira cukup teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi bisa menjadi sebuah pelajaran atau bahan renungan untuk kita semua. Barangkali ada yang pernah mengalami mimpi seperti yang kita sebutkan tadi. Insya Allah, mudah-mudahan setelah kita sampaikannya perkara ini, kita bisa mengenai, saya dulu pernah di tahun sekian, karena di hutan juga berbeda. Ya, bermimpi di gunung juga berbeda. Ya, setiap tergantung dengan di mana kita bermimpi. Di pasar pun berbeda. Ya, di pasar pun berbeda artinya. Ya, tergantung tempatnya di mana kita bermimpi, di tempat mana kita bermimpi, kemudian kita tidak tahu jalan pulang, kita tersesat, maka itu pun ada maknanya. Namun, saya kira sampai di sini saja dulu, karena insya Allah sudah terlalu panjang. Saya doakan teman-teman sekalian yang hadir di sini, yang sudah melihat video ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala urusannya dimudahkan Allah, kehidupan rumah tangganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, mungkin yang ada yang punya penyakit, ada yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf apabila ada yang salah di dalam penyampaian saya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik manusia, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Barangkali ada yang salah, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk membenarkannya, atau mungkin ada salah ucap yang menyinggung perasaan kita semua. Daeng Al-Fakir memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Baik, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.